Dumateng sedaya sahabat itu para penderet itu lan sedaya para keluarga itu. Mugi-mugi kula panjenengan selaku umat itu inggih yang kedua pada tahun akhir yaumil qiyamah tansah dikatakan syafaatipun Allah. Bapak-bapak itu jamaah salat maghrib ingkang hormati, alhamdulillah wonten ing medal menika Bapak Isandi saking Jambu niki asalipun saking Cilengok Cilengok yang di Cilengok niku alhamdulillah saya rawuh malih wonten ing ngasanipun kula sami. Nah niku badhe paringi sareng-sareng sharing tukar rawuh babagan ilmu intine pengalasan nggih. Niki jampepun telepon kalih minggu nggih. Kali minggu sedah. Mila sing niku monggo dumateng warga masyarakat di Belulang khususipun umumipun warga jamaah Masjid Al-Hidayah khususipun monggo ing saben kali minggu sedah monggo sange sareng-sareng menika jamaah masjid lajeng mangke sebagai salat maghrib dipun kelaksanen kajian utawi ngaji sesarengan ngaji bareng-bareng nggih. Alhamdulillah Bapak Sandi sampun saged rawuh sampun rawuh wonten masinipun kula sami. Saking kawula wonten kata-kata menika boleh rawuh sedherek kata ingkang dipun atur nggih. Sedaya sesakanipun kawula dumateng Bapak Sandi. Saya cekapipun semoga kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Hidayah Berulang dan kami para jamaah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai yang Maha Menatap, wahai yang menyaksikan segala keadaan, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, untuk selalu berpikir kepadamu, bersyukuri nikmatmu dan beribadah kepadamu. Ya Allah, semoga umur yang tersisa ini bisa benar-benar menyempurnakan ibadah yang terbaik untukmu. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar penuh barokah, bisa menjadi bekal kebaikan di dunia maupun akhirat. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu, menambah ketaatan kami kepadamu, dan mendatangkan keridhoanmu dan ampunanmu. Wahai Allah yang Maha Mendengar, kabulkan doa kami ini. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kula panjenengan saged kepanggih malih nggih wonten teng masjid yang mulia ini. Masjid yang nantinya menjadi saksi kula panjenengan teng akhirat. Keramik, sajadah, karpet yang panjenengan cium di saat bersujud benjang badhe matur kiamat ke keramik nyong keramik sing ganu nggo sujud kula lan panjenengan. Keramiknya saged matur kiamat. Begitu juga sajadah panjenengan sing beto sajadah. Sajadah mungkin urip teng akhirat saged matur kiamat. Kula sajadah sing ganu nggih pranti salat teng Masjid Al-Hidayah. Mula ketika mau salat pakailah pakaian yang baik, yang bagus, yang wangi, suruh pakaian yang terbaik. Nah, walaupun ya sing sae niku nggih ampun kaosan niku nggih sing sae. Tapi wonten lagi kaos, lagi tanggung niku foto rasisan misalnya ya. Mboten apa-apa. Syukur bagai baju koko, baju muslim, baju terbaik adalah baju muslim. Niku nggih salat panjang. Bapak Ibu ingkang kula, alhamdulillah ing dalu niku dalu kaping kalih nomor kalih. Jadi kula panjenengan 2 minggu yang lalu bertemu berjumpa lagi di masjid ini adalah pertemuan yang pertama dan ini adalah pertemuan yang kedua. Semoga kula lan panjenengan saged istiqomah Allahumma. Bapak Ibu ingkang kinulya, 2 minggu yang lalu kita membahas hadis yang pertama. Teksih yang pertama mboten hadis pertama niku napa? Niat. Nah, betul. Niat. Innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan, semua amal ibadah tergantung niat. Niate panjenengan hidup di dunia nopo? Nah, niate panjenengan kerja nyawah niate nopo? Nek niatemu kerja golek arto tok ya angsale arto tok. Panjenengan nyawah koh niatemu yang golek tari gabah tok ya angsale gabah tok. Tapi nek panjenengan nyawah diniati ngibadah, mencari nafkah keluarga, mencari pahala, ya insya Allah panjenengan angsal pahala dan angsal pari gabah. Mulane temriki wonten sing dagang warung kata termasuk dagang niate nopo? Nek niate wong dagang golek bathi tok ya oleh bathi tok. Tapi nek panjenengan dagang diniati kanthi ya Allah muga-muga nyong dagang niku panjenengan ridho maring kula. Panjenengan seneng remen memberikan rahmat dengan cara pripun ya dagangnya sing sae. Mak RW Kalim dagang anak tembornya disugi apa nih? Ini sore ini ganjel duit lening apa waktu lah niku mboten sae mboten pas. Nah begitu juga nyawah dagang dan lain-lain, kerja sing kerja proyek sing kerja bangunan diniati nek lillahi ta'ala mencari ridho Allah, insyaallah angsal pahalane di angsal sing dipekto omah ya angsal. Niku hadis yang pertama yang dibawakan oleh
Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar saja, malam ini kita akan mencoba membahas tentang hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini cukup panjang. Kenapa kok panjang? Nanti dengan ngertosin. Akan saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'b la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha kana ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal muratal 'alata ri'a asy-sya'i yataqawaduna fil bunyan. Thumma qala thumma talaqa fala bithtu maliyan. Thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Apal mboten Bapak Ibu? Artine ngertos? Bismillah, akan mencoba membacakan artinya terlebih dahulu. Next, hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua juga sama dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Nah, terus di saat Kanjeng Nabi kali sahabat Umar niku anggar ya kendar lah ya, Pak RW. Kendar. Nah, isis. Lagi jagongan teng suatu tempat, kok ijik-ijik wonten seorang pemuda gagah, rambutnya ireng, kelambine putih, wangi, dan langsung kenal. Ijik-ijik nih. Lagi Kanjeng Nabi lagi lengah, ada sahabat Umar, ijik-ijik wonten pemuda. Terus, nah, kemudian ia menghampiri Nabi lalu menyandarkan kedua lututnya
pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya mengatakan, wis ora kenal tapi ganteng, gagah, rambutnya irang, kelaminnya putih, ijik-ijik lenggah tengah jenge persis Kanjeng Nabi grok adep-adepan. Semoga hampir lututnya itu nempel kali Kanjeng Nabi. Berarti kecil benar-benar adep-adepan parah banget. Kemudian tidak ada yang berani menyapa utawa nglurui mboten wonten siwani. Para sahabat hanya diam dan melihat. Kemudian pemuda itu bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah menjawab, "Islam ialah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh perjalanannya." Nah, pemuda niku tanglet kali Kanjeng Nabi, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Nah, tentunya jawaban Kanjeng Nabi panjenengan pun ngertos tadi. Napa niku rukun Islam. Rukun Islam kan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Niku Kanjeng Nabi jawabnya kados niku. Tetakone nang pemuda, Islam sih apa Kanjeng Nabi? Islam gue, ya gue syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, kemudian pemuda ini menjawab, ya betul. Nah, orang kandang takon, tapi dheweke ya bener. Jadi kayak seolah-olah ngetes. Nah, niku aku wis ngerti jawabannya tapi tetap benar. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Kemudian pemuda itu menjawab, ya benar. Nah, pertanyaan yang kedua hampir sama, cuma iman sih nopo? Miki pertama Islam, si nomor kali, wahai Kanjeng Nabi, iman sih nopo? Kanjeng Nabi langsung jawab, iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, qada dan qadar atau takdir, dan hari kiamat. Kemudian pemuda itu bertanya lagi yang ketiga kalinya. Pertama Islam, yang kedua iman. Yang ketiga pertanyaannya adalah, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka dia melihatmu. Nah, ihsan ini adalah tingkatan tertinggi. Nek panjenengan kok menangi wonten tiyang KTP-ne Islam, tapi kok ora syahadat, ora sholat, ora puasa, ora zakat, ora haji, ya berarti ini umum Islam KTP. Itu yang paling dasar adalah Islam, yaitu 5 itu. Nek haji ya jika mampu nih Bapak Ibu. Tapi nek misalnya syukur-syukur ya insyaallah sing kita ya salatnya rajin nggih Bapak Ibu nggih. Insyaallah. Mugi-mugi tumaninah istiqomah Allahumma amin. Nah, tadi ihsan itu seperti apa? Ihsan itu panjenengan sholat utawane zakat
utawa sedekah seakan-akan dilihat Allah. Maksudnya kepripun? Panjenengan sholat qiyamatan teng kamar misalnya gitu, dengan panjenengan sholat di masjid bareng-bareng atau sih. Niku ampun wonten bedane, maksudnya khusune. Nah, ini ampun ngatos jenengan sholat kali mandan ihye. Nah itu sholat angger pak BPD-ne ya, misalnya sholat maghrib itu angger sujud belum 5 menit. Tapi angger nang omah sholat dewek kan sujudnya kayak belum detik. belum detik misalnya. Niku nggih nek saged sami mawon. Nggih. Jadi seakan-akan walaupun sholatnya dilihat atau tidak sama orang, akeh wong si pada weruh napa mboten, niku Allah melihatnya. Begitu juga dengan sedekah. Jenengan ngamal wonten kaleng, wonten kotak amal liwat utawa ngliwati kotak amal, jenengan beramal walaupun tidak ada yang melihat, Allah itu tingkatan yang paling tinggi. Jarang orang yang bisa ke tingkatan ihsan. Kulo kiamat karena ya esih takaran dasar. Mulane semoga dengan adanya kajian seperti ini kita dapat menambah ilmu dan semoga ya mendekat mari ihsan. Dan selanjutnya pemuda itu masih bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Kiamat sih nopo? Kiamat niku tidak ada yang tahu. Berarti yang bertanya dan Kanjeng Nabi sama-sama boten ngertos, karena kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tanda-tandanya apa? Nah, kemudian pemuda ini bertanya lagi, nek tidak tahu hari kapan tanggalnya, tanda-tandanya apa? Nah, ternyata disebutkan oleh Kanjeng Nabi di sini. Apabila sahaya wanita melahirkan tuannya, dan bila kamu melihat orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing bermegah-megahan dalam bangunan. Jadi tanda-tanda kiamat salah satunya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apabila ada sahaya wanita. Sahaya wanita itu budak. Nek zaman dulu niku masih ada budak hamba sahaya. Nah sekarang sih pun boten nonton. Tapi ada perbedaan pendapat. Maksudnya apabila budak sahaya wanita melahirkan tuannya, ada yang mengatakan bahwa nanti ketika akan hari kiamat banyak peperangan, sehingga apabila banyak peperangan kan kebanyakan sing ninggal niku tiang jaler. Istri-istri wanita-wanita itu dilindungi ketika ada perang. Jadi banyak wanita yang ditinggal suaminya meninggal karena itu perang, sehingga para budak wanita ini diperjualbelikan, sehingga yang menang perang caranya ya kali budak ini pula, sehingga melahirkan tuannya. Gue jadi majikan budak sahaya, harta rampasan perang itu termasuk wanita itu, kemudian melahirkan anak majikan. Ada yang berpendapat lagi putrane niku perintah-perintah ibune, seolah-olah ibune niku pembantu. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tanda-tanda kiamat itu anak kayak gue kayak majikan, seolah-olah
apa-apa ya, mak, bu, pendapat kembasna, masakna. Itu contoh makna istilah. Pendapat lain ada yang mengatakan nanti ketika tanda-tanda kiamat akan seperti itu. Tanda kiamat yang lain hari Jumat. Kiamat itu nanti hari Jumat, tapi Jumatnya kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kemudian pemuda itu pergi. Nah, setelah bertanya pirang-pirang kali Kanjeng Nabi, pemuda itu pergi. Aku Umar maksudnya masih diam cukup lama. Kemudian beliau bertanya kepada, wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang bertanya tadi? Kemudian Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan terus sing niki pemudaan niku gagah rambune ireng lan putih, itu tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril itu berubah wujud menjadi seorang pemuda untuk menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi dan mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Sampai sekarang orang panjenengan masih ngugemi rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Dan semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya. Allahumma Bapak Ibu yang kami muliakan, menikolah hadis yang kedua dari Umar bin Khattab. Dan masih banyak hadis-hadis lagi dari Imam An-Nawawi ini. Dan tentunya mengapa saya mengambil atau belajar bareng-bareng tentang kitab An-Nawawi, hadis Arba'in An-Nawawi. Tentunya hadis ini sangat populer di Indonesia. Maksudnya insya Allah tang saben-saben pondok utawa tang saben-saben ya nopo nggih, kayak mungkin perguruan-perguruan tinggi sing mempelajari Islam. Insya Allah hadis Arba'in ini adalah hadis yang sangat dekat dengan kita. Mengapa? Hadis ini merakyatlah cara-caranya. Ya contohnya niki, innamal a'malu binniyat. Kan niat maksudnya mudah dicerna, mudah dipahami. Yang kedua, hadis Jibril. Nah, ini terkenal dengan hadis Jibril, yaitu apa? Jibril berubah wujud menjadi manusia, memberikan ilmu kepada para sahabat, yaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Insya Allah ini hadis ini bukan terlalu tinggi lah. Maksudnya kecuali kitab tauhid. Nah, tentang tauhid niku ilmu maksudnya mandan dulu. Niki insya Allah ilmu penginyongan kula lan panjenengan. Dan pengarang kitab ini adalah beliau Yahya bin Syaraf. Imam An-Nawawi itu bukan nama asli. Nama aslinya itu Yahya bin Syaraf. Imam itu pemimpin, An-Nawawi itu kota sebenarnya. Nama kota Nawa karena lahirnya di kota Nawa sehingga disebut Nawawi. Mengapa ada imamnya? Imam kan pemimpin. Imam Jumat ya berarti pemimpin sholat Jumat. Imam Taraweh ya pemimpin di sholat Taraweh. Nah ini Imam An-Nawawi berarti pemimpin di kota dari kota Nawa. Nama aslinya niku Yahya bin Syaraf. Nah sedikit cerita tentang
masa kecilnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu waktu kecil kondolan, deseng dolan itu mboten kesuk. Malah terpaksa nangis kondolan bocah. Kondolan ora gelem malah terpaksa nangis. Lah terus ngapa saben dinane maca buku, maca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga di umur kurang dari 10 tahun, 10 tahun sih pinten? Kelas pinten Pak RW? Apa? Kelas 10 kelas 3. Ya, kelas 3 kelas kawan ya. Kelas kawan. Kelas 3 kelas kawan SD niku pun hafal Al-Qur'an. Kemudian napa? Selama hidupnya Imam An-Nawawi itu hidupnya belajar menghafal, belajar menulis. Seperti itu terus. Bahkan pernah dalam 2 tahun itu tidak menyengajakan untuk tidur. Jadi orang kemaha turun niku orang kemaha. Maksudnya kepripun? Nulis, kok kesel di laos. Kesel maca Al-Qur'an, menghafalkan. Kesel nulis maning. Seperti itu terus. Ya terus orang kerja berarti memang dia tidak kerja. Kerjanya itu nulis. Nah terus pripun angsal makanan dan lain-lain. Beliau makannya itu habis sisa. Sepisan kok. Kata beliau, nek makan terlalu sering buang-buang waktu. Ketungkul mam. Nah kayak dewek maca buku ya ngambil. Kambing ini mahrim ngemil bisa. Imam Nawawi menika maame bar isa tok. Bar niku seluruh hidupnya sehari-harinya belajar nulis ngarang. Nek pun kesel dicek. Dan itu ketiduran ya, bukan tidur. Nek tidur sih kena mapan nggih, mlebet kamar, kadang senyum tarik. Lah niki Imam Nawawi niku teng dhuwur meja ketiduran. Bangun tidur nulis lah. Ngantuk ya. Nah, nulis ngasih jadi apa ya? Gigire niku 2 tahun ora kemahanget turu lah. Jadi berarti ora niat sengaja tidur. Pernah 2 tahun selama 2 tahun tidak sengaja tidur, tidak menyengajakan untuk tidur. Dan beliau sampai akhir hayatnya belum sempat menikah. Lah ketunggul sinau sibuk macane Al-Qur'an, ngarang kitab. Umur 44 tahun beliau sudah wafat dan belum sempat menikah. Tapi di umur 44 tahun menikah, Imam An-Nawawi menikah ya angger seniki nang surga kuwi lagi panen rayang. Sebabnya nopo? Lah niki hadis niki masih dipelajari kula panjenengan. Ketika mempelajari hadis tiyang ilmu sedo, lha ganjaran mengalir terus. Wong Pak DPD misalkan, Pak BD mana ya? Pak BD misalkan datang letih teng tiyang. Pak BD punten nggih sing wonten pengajian 2 minggu sekali sih teng masjid pundi nggih. Nah, wonten sing WA kados niku Pak BD kok kae nang masjid Blumbang. Kok tiyange Pak BPD tamu WA kae nang masjid Blumbang. Kok tiyange setiap 2 minggu sekali yang WA itu ngaji dapat pahala, dapat ilmu diamalkan. Pak BPD angsal ganjarannya karena apa? Menunjukkan kae nang masjid Blumbang.
hanya dengan ketikan WA utawa dengan ucapan. Nopo malih Imam An-Nawawi yang menulis mengarang kitab ini dan dipelajari kita. Kalau panjenengan mengamalkannya, lah tambah pirang-pirang. Sebabnya nopo 3 perkara yang tidak akan putus walaupun orang itu sudah meninggal. Yang pertama nopo? Sedekah jariyah. Sing kaping kali ilmu yang manfaat, dan yang 3 doa anak soleh. Ilmu yang manfaat lah niki maksudnya kula panjenengan mempelajari ini diamalkan. Imam An-Nawawi teng surga dah segari panen ora kudu sembayang maning wis mboten saged sembayang tapi gari panen. Lah menikola tinggal saged kawula aturaken memberikan alingan dipun kula nyedak bersama sami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir